beralih ke Bandung, ya, ke ITB, Profesor Dr. Hasanuddin Abidin untuk memberikan pandangan. Ya, silakan, Prof. Hasan. Jadi unmute dulu, Prof. Hasan. Dulu. Ya, Assalamualaikum oke, warahmatullahi good. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf ini sudah beberapa kali saya tidak bisa hadir karena kebetulan ya alhamdulillah qadarullah lagi banyak sekali amanah ini ya di kampus dan mana-mana. Jadi izin ini mohon maaf baru muncul lagi nih Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama eh, terima kasih nih ya, saya tadi mendengarkan masalah sabar ini. Saya pikir ini konsep yang penting dalam Islam ya. Saya banyak belajar lah. Kenapa? Nah, terus terang saja bagi saya ini sabar ini yang concern saya sekarang ini seperti kata Prof. Imam tadi ya. Jadi realisasikan sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari segi konsep keagamaan, saya pikir dari mulai Gus Wahid, tadi Profesor Hussein, ya, Prof. Imam, rekan-rekan semua, Mas Isman, sampai Prof. Mas Duki, saya pikir saya setuju semua lah ya. Kita yakin bahwa sabar itu penting, dan kalau tidak salah dalam Al-Quran itu katanya lebih dari 90 kali ya terminologi sabar ini muncul. Jadi penting sekali lah ya. Dan kita lihat juga dalam kisah-kisah di Quran itu Nabi dan Rasul ya sabar itu sudah seperti apa ya intrinsic value ya mereka selalu punya ya. Dan kalau kita baca sirah orang-orang soleh juga umumnya ya sabar-sabar ya. Dan tadi Prof. Husin sudah mengatakan bahwa pengertian sabar itu sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menerima qada dan qadar Allah ya. Tapi sudah beberapa tahun itu saya memikirkan dalam keseharian ini bagaimana saya dikatakan atau bisa merealisasikan sabar. Teori manajemennya bagaimana ini dalam keseharian, aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, saya baca sana, baca sini, kemudian saya coba ya menuliskan beberapa poin, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau dalam keseharian makna sabar pertama menurut saya itu menunda respon ya. Respon delaying ya. Jadi kalau ada apa-apa jangan langsung merespon. Itu insya Allah kita bisa sabar. Mungkin dalilnya dari hadis Kanjeng Nabi SAW riwayat Abu Daud kalau tidak salah ya. Kan disarankan kalau kita marah kita lagi berdiri suruh duduk. Kalau duduk suruh apa ya berbaring ya dan seterusnya. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha menunda respon kita agar tidak langsung meledak ya. Kemudian ada juga hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah, apabila kita marah diperintahkan kita diam malah ya. Jadi jangan jangan ngomong ya. Jadi menunda respon ini saya pikir salah satu kiat untuk kita berusaha agar jadi orang yang sabar ya, meskipun ya walau alam nanti ya kadang-kadang juga tetap saja ya. Dan kalau kita lihat juga menunda respon itu jangan hanya hal-hal yang sulit ya, tapi hal-hal yang senang juga jangan terlalu responsif, jangan terlalu impulsif ya. Saya menarik juga misalnya Kanjeng Nabi mengatakan cukuplah seseorang itu dikatakan berbohong kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar ya. Dia share apa saja di WhatsApp grup, apa saja langsung di-share ya. Nah, dalam dunia medsos saya pikir menunda respon ini penting ya. Jadi meskipun ada berita, kita tahan dulu. Jangan main langsung respon-respon atau sharing-sharing ya. Karena kadang-kadang kita share, tiba-tiba salah ya. Kalau Mas sudah almarhum ya, Pri JS itu ya dari Semarang, budayawan. Dia mengatakan itu ejakulasi dini sosial ya.
terlalu cepat share, terlalu cepat komen, tiba-tiba salah. Ya. Nah itu menurut saya pertama, kiatnya itu menunda respon. Nah kemudian yang kedua, kalau secara teori manajemen itu selalu berpikiran positif, positive thinking ya. Itu bisa menahan kita menjadi sabar. Ini teori manajemennya saya coba masukkan ke konteks fikihnya agama kita ya. Jadi kalau kita selalu positive thinking, kita selalu mencari hikmah di balik kejadian ya. Misalnya sekarang ini kebetulan saya orang Aceh ini ya. Saya lagi banyak bersedih tentang bencana yang terjadi di Aceh ya. Tapi saya berusaha mengedepankan pikiran positif ya. Bisa saja saya mengatakan bahwa ini bencana ekologis, tata ruang yang salah dalam penataan pertambangan, perkebunan ya, dan segala macam lah. Eh, saya pikir itu cukup cukup fair ya, disalahkan juga. Tapi kalau kita berpikiran positif, mencari ini sebenarnya apa skenario Gusti Allah untuk orang Aceh kami ya. Kami sudah mengalami tsunami 2004, ini terjadi lagi. Ini apa ya? Mungkin kita berpikiran positifnya bahwa Allah, kalau Allah menyenangi seseorang, dia akan memberikan ujian. Kalau kita bisa ngelihat dari situ ya. Nah itu membuat kita sabar. Jadi kita berusaha selalu mencari Allah itu pasti punya, Allah itu tidak pernah zolim lah ya. Yang masalah selalu manusia ya. Jadi itu kiat kedua menurut saya. Jadi pertama itu kita berusaha menunda respon. Kiat kedua kita selalu berpikiran positif terhadap Gusti Allah ya. Nah, yang kemudian ketiga itu seperti dikatakan Pak Prof. Mas Duki terakhir tadi ya. Jadi sabar ini menurut saya juga dalam artian tidak fatalistik ya. Sabar itu selalu berusaha pantang menyerah. Kalau bagi kami di orang-orang engineering, Thomas Alva Edison itu contoh yang baik. Thomas Alva Edison tuh melakukan eksperimen itu 1000 kali itu gagal terus dia. Sesudah 1000-an kali baru dia menemukan bohlam lampu ya. Dia tidak mengatakan bahwa dia 1000 kali gagal, tapi dia mengatakan saya telah melakukan 1000 kali eksperimen yang belum terlalu baik. Itu adalah sabar ya, Hussein dan Prof. Imam dan seterusnya ya. Dan ajaran kita kan selalu pantang menyerah untuk kebaikan ya. Jihad dalam kebaikan ya. Jadi ini juga membuat kita sabar ya. Ya mungkin kalau kita dosen yang ngirim di reject ya, ya kirim perbaikan, kirim ke jurnal berikutnya lagi, mungkin major revision, ya alhamdulillah ya kita dapat masukan, kita perbaiki, terus saja ya. Saya pikir ini perlu lah ya, selalu berusaha pantang menyerah ya. Ya sekarang ini mungkin ya bencana Sumatera ya, kita ya pantang menyerah lah ya, terus berusaha memperbaiki. Ya kalau ada salah tata kelola lahan, ruang, nah ya kita juga jangan menyerah ya. Itu menurut saya yang ketiga ya. Jadi pertama menunda respon, yang kedua selalu berpikiran positif, positive thinking, yang ketiga selalu berusaha pantang menyerah ya. Yang keempat menurut saya, dan ini ada dalilnya dalam hadis riwayat Abu Daud ya, yaitu fokus dan istiqomah. Kanjeng Nabi SAW mengatakan lakukanlah amal sesuai kesanggupan. Tadi juga Prof. Hussein sudah mengatakan ya Allah itu mengurangi perbuatan-perbuatan meskipun kecil tapi kontinu ya. Amal-amal yang kontinu ya. Allah itu tidak akan bosan sehingga kitanya yang menjadi bosan ya. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Nah ini juga menurut saya ini bentuk sabar ya. Sabar dalam belajar, sabar dalam meneliti ya, sabar dalam menulis ya. Kan teman-teman di perguruan tinggi kan dikejar-kejar terus sekarang kan Q1 dan segala macam untuk kenaikan pangkat jabatan kan. Saya ini sabar ini adalah fokus dan istiqomah ya. Dan juga ada hadis dari Kanjeng Nabi, ciri seorang muslim yang baik itu yang kalau bekerja itu dia apa ya, itkon ya, apa kerjanya itu sempurna ya, fokus istiqomah sempurna ya.
Dan saya pikir kemajuan umat Islam di dunia saintek itu ya kalau kita menerapkan ajaran-ajaran Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya kita harusnya excel ya. Itu yang keempat, fokus jadi sabar itu fokus istiqomah. Nah, kemudian yang kelima saya pernah catat-catat. Jadi ini saya buka catatan yang dari bertahun-tahun saya coba baca-baca buku manajemen, saya coba kira-kira apa itu sabar ininya. Nah, yang kelima sabar itu menikmati proses. Kita tidak terganggu oleh hasil akhir ya. Serahkan saja hasil akhirnya kepada Gusti Allah ya. Pokoknya kita lakukan proses tadi Bitcoin saja terus saja ya. Kita harus sesempurna mungkin ya. Planningnya yang bagus, roadmapnya, kemudian executionnya, monefnya, segala macam ya. Dan sabar ini perlu di sini pentingnya ilmu ya. Jadi kalau menurut saya bagi orang Islam ilmu itu nggak bisa dipisahkan dari iman dan amal ya. Iman, ilmu, amal. Dulu sebelum ada Google Map, kalau kita jalan kemana-mana, mungkin kadang-kadang di tengah jalan kita marah-marah ya, karena kita tidak tahu kondisi lapangan. Kita sekarang dengan ada Google Map, saya dari Bandung mau ke Cimahi, saya lihat di Google Map ada 1 jam, daerah yang macet di mana saja. Nah itu membuat saya lebih sabar ya. Jadi kesabaran itu kalau kita punya ilmu ya. Sehingga kalau kita punya ilmu, kita paham roadmap-nya, kemungkinan-kemungkinannya, kita akan menikmati proses. Tapi kalau kita tidak memahami lika-liku perjalanannya, karena kita nggak punya ilmu, kita pasti akan gurundel terus di setengah jalan ya. Jadi kalau saya mengikuti medsos-medsos juga, saya lihat banyak yang ribut segala macam karena mungkin tidak memahami real sebenarnya yang terjadi behind the scene ya. Kalau kita yang sudah paham apa yang terjadi di belakang layar segala macam, kita akan lebih sabar. Oh, ternyata, oh ya, kita paham. Kita paham pemerintah kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Karena kita sudah tahu ilmunya. Jadi dalam Islam ini sabar itu terkait dengan ilmu. Semakin banyak ilmu seseorang, dia akan semakin sabar. Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia sudah sabarnya tingkat tinggi karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Isra Mi'raj, pernah lihat surga, neraka, lihat apa saja, ilmunya sudah komplit. Jadi dia tidak terganggu oleh apa-apa. Nah, yang keenam, sabar yang keenam menurut saya seseorang itu tidak sabar karena menginginkan orang lain itu sesuai dengan dirinya. Jadi kalau dalam teori manajemen itu ada bahwa sabar itu kita harus menyesuaikan tempo kita dengan tempo orang lain. Dalilnya ada karena manusia itu diciptakan berbeda-beda oleh Gusti Allah ya. Setiap orang itu punya sudut pandang interest yang berbeda-beda. Kita akan lebih sabar kalau kita bisa memahami sudut pandang orang-orang lain ya. Karena ya Gusti Allah menciptakan kita berbeda-beda ya. Jadi kiat sabar yang keenam menurut saya kita harus bisa memahami orang lain. Kalau bisa memahami orang lain, kita insya Allah akan lebih sabar. Nah, terakhir dari catatan saya selama ini mungkin nanti bisa nambah lagi. Saya berusaha tambah terus ya. Baru dapat 7 nih Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa nambahkan. Nah, yang ketujuh menurut saya sabar itu hidup selaras dengan hukum alam, sunatullah. Ya, kadang-kadang kita ingin nabrak sunatullah. Ini yang membuat kita tidak sabar ya. Jadi kalau misalnya untuk naik pangkat itu ada aturannya, kita berusaha bypass, nah kita nggak sabar. Kalau kita sebagai pejabat bahwa kita harus ikut tata kelola segala macam, ya kalau kita nggak sabar ya korupsi akhirnya ya. Jadi hukum alam ini harus diikuti ya. Terutama hukum-hukum alam sunatullah sosial tadi dikatakan oleh Mas Isman juga ya. Dalam hidup ini banyak sunatullah tidak alamiah, tapi sunatullah sosial, sunatullah ekonomi, sunatullah lingkungan. Nah, kita agar sabar itu harus memahami itu semua ya. Walau alam bisawab, ini Gus Wahid dan teman-teman sekalian, ini rekapitulasi saya tentang kiat-kiat untuk bersabar di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa salah, bisa benar, tapi saya ini baru dapat 7 ya. Saya tambah terus nanti kalau ini.
Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah, yang salah tentunya dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar